Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kami akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan ya terhadap tersangka yang merupakan penyidikan baru begitu ya, terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kota Cimahi, Jawa Barat. Tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa tentu setelah proses penyelidikan dan kemudian kami menemukan bukti permulaan yang cukup, ditingkatkan pada proses penyidikan. Kemarin juga teman-teman juga sudah kami sampaikan mengenai adanya pemeriksaan ya, 1 orang di Gedung Merah Putih KPK, dan hari ini kami akan umumkan perkembangan dari perkara tersebut dengan mengumumkan sebagai tersangka. Hadir sore hari ini Pak Deputi Penindakan, Pak Karyoto, nanti yang akan menyampaikan konstruksi perkara ini, termasuk juga pasal-pasalnya tentunya ya, dan nanti kami beri kesempatan juga kepada teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini. Jika kemudian ada terkait dengan perkara lain, kami juga persilahkan ya, langsung diselesaikan oleh 1 orang penanya dan sampai nanti penanya yang ketiga. Baik, kami silakan Pak Deputi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dari perkembangan perkara dimaksud. Kami silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan upaya paksa, mengumumkan tersangka dan melakukan penahanan terkait dengan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji, pengurusan penanganan perkara korupsi, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat. Hari ini kami menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengurusan penanganan perkara korupsi dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka sebagai berikut. Stepanus Robin 47, ini mantan penyidik KPK. Maskur Hussein, pengacara. Dari pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan ditambah dengan adanya fakta-fakta persidangan dalam perkara tindak pidana Stepanus Robin 47 dan kawan-kawan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. AMP, Wali Kota Cimahi periode 2017 sampai dengan 2022. Untuk proses penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan tersangka AMP oleh tim penyidik selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 6 September 2022 di rutan KPK pada Kafling C1. Konstruksi perkaranya, AMP yang menjabat Wali Kota Cimahi periode 2017 sampai dengan 2022 mendapat informasi keberadaan tim KPK yang sedang mengusut dugaan korupsi terkait penyaluran dana bantuan sosial di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Atas informasi tersebut, AMP diduga berinisiatif untuk mengkondisikan agar jangan sampai KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Kota Cimahi. AMP selanjutnya mencari referensi kenalan orang yang diduga memiliki pengaruh di KPK melalui Radian Nasar dan Saiful Bahri yang adalah warga binaan di Lapas Sukamiskin.
Rekomendasi yang disampaikan Radian Asar dan Saiful Bahri pada AMP yaitu salah seorang penyidik KPK bernama Stepanus Robin Patuju alias Roni. Sekitar Oktober 2020 dilakukan pertemuan antara AMP dan Stepanus Robin Patuju yang saat itu mengaku bernama Roni di salah satu hotel di Kota Bandung dan untuk membicarakan detail masalah yang sedang dihadapi AMP. Stepanus Robin Patuju diduga menawarkan bantuan pada AMP berupa iming-iming agar pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Kota Cimahi oleh tim KPK tidak berlanjut dan AMP nantinya juga tidak menjadi target operasi KPK dengan syarat adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang. Agar AMP semakin yakin, Stepanus Robin Patuju mengajak Maskur Hussein, seorang pengacara yang adalah orang kepercayaannya untuk turut serta memberikan saran pada AMP. Merespon tawaran tersebut, AMP diduga sepakat dan bersedia untuk menyiapkan dan memberikan sejumlah uang pada Stepanus Robin Patuju dan Maskur Hussein. Stepanus Robin Patuju diduga sempat meminta uang 1,5 miliar rupiah, namun AMP menyanggupi akan memberikan uang hanya 500 juta. Terkait dengan penyerahan uang dilakukan di salah satu hotel di Jakarta, selanjutnya AMP menyerahkan langsung uang tunai 100 juta sebagai tanda jadi pada Stepanus Robin Patuju alias Roni, sedangkan sisa uangnya nanti akan diberikan melalui ajudan AMP. Adapun sejumlah uang yang diduga diberikan AMP pada Stepanus Robin Patuju alias Roni dan Maskur Hussein seluruhnya sekitar 500 juta rupiah. Untuk uang yang diberikan AMP diduga antara lain berasal dari penerimaan gratifikasi yang diberikan oleh beberapa ASN di Pemkot Cimahi dan masih terus akan dilakukan pendalaman. Atas perbuatan tersebut, tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK menyayangkan adanya pihak-pihak yang berupaya menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan kembali melakukan praktik korupsi untuk pengurusan perkara melalui cara-cara yang bertentangan dengan norma hukum. Kami memastikan penanganan perkara di KPK dilakukan secara profesional sesuai SOP dan koridor hukum. Sehingga kami mengingatkan kembali pada masyarakat untuk berhati-hati dan melaporkan jika ada pihak-pihak yang mengaku bisa mengatur penanganan perkara di KPK. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan pengumuman dan juga penahanan tersangka dari pengembangan perkara suap dan dugaan gratifikasi di Cimahi, Jawa Barat. Satu orang tersangka yaitu AMP dan dilakukan penahanan sampai 6 September 2022 di rutan KPK pada Kafling C1. Silakan 3 orang penanya, oke, 1 yang di depan, kemudian di belakang 1, 2, 3. Oke, silakan. Jika ada pertanyaan lain nanti terkait dengan perkara yang lain juga langsung ditanyakan aja ya. Selamat sore Pak Karesto, Pak Ali. Perkenalkan saya Tasya dari voi.id. Izin mau bertanya Pak. Ini kan si Stepanus Robin Patuju ini juga terima dari beberapa nama lainnya seperti Rita Widyasari dan ada bos dari PT Tenjo. Itu nanti akan dipanggil atau seperti apa Pak? Akan ditelusuri juga atau gimana? Kemudian yang kedua, ini Ajay kan baru bebas dapat remisi. Ini kok kayaknya sebentar banget ya Pak penahanannya gitu. Terus ada koordinasi nggak kira-kira sama Ditjenpas terkait hal ini? Kok bisa bebasnya, remisinya bisa banyak banget gitu? Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, makasih Mbak Tasya. Oke, tadi mana? Yogi ya? Oke, terakhir Jamal. Oh, Jamal. Oke, silakan Mas. Oke, saya Jamal dari Ermol. Pak Karyoto izin bertanya, ini kan juga tadi masih sama kayak Tasya, Ajay ini kan dapat remisi Pak. Tadi Pak Alex di C1 bilang akan mencoba memasukkan di dalam surat tuntutan
terkait pencabutan hak remisi, Pak. Karena kan hak remisi ini dikembalikan lagi ke Kemenkumham ya, Pak. Apakah nanti di dalam tuntutan AJ dalam perkara yang baru ini akan dimasukkan tuntutan itu, Pak? Lalu kasus lain boleh, Pak? Oke. Kemarin hari Selasa KPK melakukan penggeledahan di perusahaan milik Mardani Maming, Pak. Itu hasilnya apa ya, Pak? Sampai sekarang kan belum ada hasilnya. Dan apakah KPK akan melanjutkan penggeledahan di perusahaan-perusahaan Mardani Maming yang lainnya gitu, Pak? Lalu yang ketiga, beberapa hari lalu ada dari organisasi advokat membuat laporan atas dugaan suap upaya suap yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Hingga saat ini apakah masih dilakukan penelaah? Apakah akan segera ditindaklanjutin masuk ke penyelidikan, Pak? Satu lagi Pak yang soal judi online sama tindak pidana pencucian uang atas temuan Verdi Sambo itu, Pak. Iya, izin sama sih sebenarnya soal aja itu kan dapat remisi, boleh dijelaskan dia kenapa sih kok dapat remisi itu gitu. Terus untuk yang lain ya, Surya Darmadi besok katanya tim penyidik KPK mau memeriksa ya ke Kejagung ya Mas. Itu Surya Darmadi, itu apakah hanya akan fokus ke suapnya saja, apa mungkin akan dikembangkan ke kerugian negara juga gitu? Karena kan kalau di Kejagung kan sudah dapat 8 triliun itu kan. Nah, apakah di sini cuma 8 miliar aja gitu. Nah, kemudian soal kasusnya ini Verdi Sambo kan dari laporan Kompolnas itu ada ratusan miliar ya yang ditemukan di sana, dan itu juga kan untuk suap gitu. Nah, apakah akan memeriksa itu juga gitu? Ya, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Tasha, Mas Yogi dan Mas Jamal. Baik, saya akan jawab yang kira-kira yang sudah menjadi bagian saya, yaitu penyidikan. Yang pertama, masalah remisi. Remisi ini ya memang dulu kan pernah ada bahwa terpidana koruptor tidak mendapatkan remisi, ya Pak Ali ya. Tapi kalau ini mendapatkan, kita nggak tahu apakah dasar hukumnya apa. Kalau memang Kepmen atau Perpres atau apa, ya silakan nanti sama-sama diuji. Tapi yang jelas, saya rasa kita ingin mendapatkan apa yang dikatakan tadi Mbak Tasha mengatakan kok kelihatan cepat sekali. Mungkin sudah hampir 2 tahun ya, menjalani berapa tahun, karena perkaranya juga suap, ancamannya paling sekitar 4 tahunan. Nah ini kembali memang menjadi bagian instansi lain yang kita tidak bisa ini. Kalau memang dalam tuntutan itu nanti disebutkan juga, tapi tetap nggak akan mungkin bisa karena dasar hukumnya lain. Tuntutan itu bagaimana pengadilan nanti akan mengabulkan beberapa hal yang menjadi seperti tuntutan pidana badan, pidana denda, atau uang pengganti dan lain-lain. Ya kalau yang masalah ini kayaknya tidak belum pernah dilakukan. Tapi beberapa pemberatan lain kalau memang ini dilakukan berulang-ulang ya tentunya penuntut punya teknik sendiri untuk bagaimana memperberat yang bersangkutan. Terus yang kedua, masalah Rita. Memang kalau Rita sebenarnya di kita kan masih ada TPPU yang belum selesai, dan saya rasa ini lebih berdaya ungkit untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau untuk mendapatkan aset recovery. Nah, kalau itu kaitannya hanya dengan suap, nanti kita bisa melihat ya memang sebenarnya kita tidak ada istilah kita mau mencicil perkara, ya. Dewas selalu mengatakan kalau bisa perkara disatukan, ya.
Artinya, kalau yang terkait dengan ini akan kita ungkap lagi, sepanjang nanti fakta persidangan bisa melengkapkan kecukupan alat bukti, ya kami akan proses lagi. Ya, karena terkait Rita sendiri sebenarnya kita juga masih punya beberapa kasus carry over, yaitu terhadap TPPU. Yang kedua terkait adanya penggeledahan. Hasilnya apa? Ini masih di sana. Belum, biasanya Pak Jubir ini yang menginformasikan dia dapat apa ya. Nah, nanti bisa langsung Pak Jubir, besok kalau timnya sudah pulang bisa diupdate. Tentunya kalau masalah penggeledahan itu mencari alat bukti, ya, baik dokumen atau barangkali ada hal-hal yang sifatnya berupa barang atau apa yang terkait dengan perbuatan pidananya. Kemudian yang menyangkut suap, ini ada beberapa masalah teknis, pelaporan dan lain-lain. Saya rasa ini nanti Pak Jubir ya, tolong dijelaskan, karena ini belum sama sekali menyentuh di area penindakan. Nah, kemudian memang besok kita diberi waktu untuk melakukan pemeriksaan Surya Darmadi di Kejaksaan Agung. Memang ada suatu pemikiran kalau tuntutannya disamakan itu lebih bagus. Apakah dari kami yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, ya tentunya saya rasa kalau di kita ini di KPK ini perkaranya lebih sederhana karena disuap. Kalau di Kejaksaan Agung adalah perkara menyangkut pasal 2 dan pasal 3. Sehingga pemenuhan aset recovery dan keterkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara akan lebih bagus di Kejaksaan Agung. Ini baru pemikiran. Ya, nanti kami akan diskusikan dengan pimpinan juga apa langkah yang terbaik. Ya. Kita tidak ada istilahnya rebutan perkara, tidak ada. Prinsipnya aparat penegak hukum yang lain kalau mampu dan mau, yaitu adalah tujuan adanya KPK. Ya. Dengan adanya kedeputian koordinasi dan supervisi. Ya. Sangat memungkinkan nanti akan dituntut secara bersama-sama. Jadi salah satu kalau enggak kami yang melimpahkan, tapi kalau Kejaksaan melimpahkan sini kayaknya tidak, ya, karena dilihat dari bobot perkaranya lebih rumit yang di Kejaksaan Agung. Dan yang lain-lain kaitannya dengan tadi pertanyaan dari siapa, Mas? Kaitannya ini silakan Pak Ali dijawab karena belum di bagian saya tidak berani menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya kira dua orang penanya ya terkait dengan laporan yang ke KPK. Kemarin kami juga sudah sampaikan ya bahwa laporan itu benar diterima di bagian pengaduan masyarakat. Tentu ada mekanismenya sebagaimana ketentuan di Peraturan Pemerintah 43 tahun 2018. Kalau teman-teman bisa baca di sana, sudah sangat rinci bagaimana perlakuan terhadap laporan masyarakat kepada penegak hukum. Ya, karena KPK adalah bagian dari penegak hukum, tentu kami harus mempedomani terkait dengan aturan normatif tersebut. Nanti kalau tidak akan seperti kemarin kami juga diperadilankan begitu ya, sekalipun itu kita hargai. Kemudian yang kedua, tentu kami mengapresiasi pada masyarakat ya yang kemudian peduli di lingkungan sekitarnya ya dengan adanya korupsi, dugaan korupsi, kemudian melaporkan kepada penegak hukum ya, utamanya kepada KPK. Di peraturan pemerintah nomor 43 2018 sudah sangat jelas bahwa di sana penegak hukum itu wajib ya, wajib kemudian nanti melakukan verifikasi. Ya, artinya apa? Nanti pelapor pasti akan dihubungi ya oleh tim pengaduan masyarakat KPK dalam rangka verifikasi laporannya. Di sana ada kewajiban itu di dalam peraturan pemerintah. Berapa waktu lamanya waktu itu yang dibutuhkan? Kalau di peraturan pemerintah adalah 30 hari kerja. Artinya begini, tadi juga kami sudah jelaskan ke teman-teman, kami butuh waktu tentunya ketika menerima laporan dari masyarakat, tidak begitu saja kemudian selesai, ya, butuh waktu. Nah, yang ketiga perlu kami sampaikan, dan ini penegasan bagi kami di kesempatan ini, bahwa tentu kami juga tidak berpatokan kepada adanya informasi dan data dari pelapor. Kami juga melakukan pengayaan, dan itu setiap laporan yang masuk ke KPK, kami pasti juga melakukan pengayaan oleh tim di KPK sendiri.
Sehingga ya nanti kita lihat perkembangannya, kalau memang ini layak ditindaklanjuti, ada dugaan peristiwa pidananya, dan itu adalah pidana korupsi, dan itu juga menjadi kewenangan KPK, pasti juga nanti kami sampaikan perkembangannya seperti apa. Saat ini masih verifikasi, telaahan, dan nanti ada komunikasi dan koordinasi dengan pelapor. Saya kira itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, terkait dengan penggeledahan. Betul ya Mas Jamal, kemarin kami melakukan penggeledahan di Tanah Bumbu, di Batu Licin, tepatnya Kalimantan Selatan terhadap PT BL69. Ya. Informasi yang kami peroleh dari teman-teman di lapangan, karena hari ini diteruskan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang sudah saya umumkan tadi ya, Mas Jamal, dari pihak swasta, termasuk kepala desa, ya itu dari hasil penggeledahan kemarin diperoleh sejumlah dokumen. Saya kira beberapa banyak dokumen yang kami temukan di perusahaan itu, dan nanti kami akan analisis ya dokumen-dokumen itu. Dugaan sementara ini kan berkaitan dengan perkara, sehingga tentu kami segera melakukan penyitaan sebagai barang bukti untuk melengkapi berkas perkara ini. Di samping hari ini kami tadi juga melakukan pemeriksaan ya terhadap 4 orang saksi. Keempatnya hadir, nanti kami update lagi pemeriksaannya terkait dengan apa saja dari 4 orang yang hari ini kami lakukan pemeriksaan untuk tersangka MM dimaksud. Saya kira itu, Mas Jamal. Kalau pertanyaan apakah akan melakukan penggeledahan lagi, ya saya tidak bisa sampaikan, Mas Jamal, karena ini kan teknis strategi penyidikan. Yang pasti kami pasti akan menyampaikan setiap kerja-kerja KPK pada teman-teman sepanjang kemudian itu bukan informasi yang dikecualikan ataupun mengganggu strategi penyidikan. Ini harus dipahami teman-teman ya, kalau kemudian kami sampaikan kami akan melakukan penggeledahan di mana, ya ini sangat merugikan proses-proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Yang pasti tunggu saja setiap perkembangannya, kami pastikan selalu kami informasikan pada masyarakat melalui teman-teman semuanya. Saya kira itu ya, cukup ya. Oh ada masih terkait apa? Laporannya? Iya, saya tindak pidana umum seperti judi dan lain-lain ini kan tentu bukan ranah KPK ya, karena itu kan tindak pidana umum. Kalau KPK kan tindak pidananya berhubungan dengan korupsi, penyalahgunaan wewenang, jabatan, ya suap menyuap dan lain-lain. Kalau tindak pidana umum tentu kan bukan ranah KPK untuk menanggapi ataupun untuk menjawabnya. Saya kira itu ya. Kita wilayahnya jelas, apalagi KPK dibatasi dengan pasal 11 Undang-Undang KPK. Silakan yang di depan, Mas. Ya. Selamat sore Pak Ali, Pak Karyoto. Perkenalkan saya Fajar dari Akurat.co. Izin bertanya Pak terkait kasus ini. Sebelumnya itu di dalam persidangan Ajay pernah mengaku diancam untuk kasih uang ke Robin Pak. Nah melihat itu apakah nantinya KPK akan mendalami hal tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ini Pak, kan Surya Darmadi tadi dikabarkan ngedrop kayak gitu ya. Ketika menjalani pemeriksaan di Kejagung sehingga di Kejagung pemeriksaannya tertunda gitulah, prosesnya tertunda. Nah KPK sendiri bagaimana melihat kondisi dia yang ya emang udah tua gitu kan Pak? Itu Pak. 1, 2 terkait update pemeriksaan atau pemanggilan Dandim yang diduga membantu RHP ini bagaimana ya? Kayaknya belum ada info lanjutannya gitu. Soalnya Danrem di sana udah menyatakan ya mendukung KPK untuk mengusut kayak gitu. Terima kasih. Saya jawab masalah ancaman terhadap yang bersangkutan gitu maksudnya. Sebenarnya kalau yang bersangkutan melapor, ya masalah pengancaman ini tidak pidana umum. Ya kita bantu salurkan kepada aparat penegak hukum, di sini kepolisian. Kalau memang betul ada ancaman gitu ya. Tapi selama ini kita belum benar ya. Nanti kita dalami kepada yang bersangkutan. Masalah pemeriksaan ya.
yang di Kejaksaan Agung. Oh, ya, begini, hak tersangka itu kalau memang menurut keadaannya tidak layak diperiksa, ya kita tidak boleh memaksakan. Tidak layak diperiksa itu nanti yang menentukan adalah dokter, ya. Apakah yang bersangkutan kesehatan? Kan ada dalam berita acara. Apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya kalau tidak sehat ya dipaksakan, berarti berita acaranya tidak sah gitu loh. Dan nanti pasti akan berbelit-belit di pengadilan. Intinya kalau pemeriksaan dokter itu ya nanti ada standar khusus bahwa ada kata tensinya normal, kemudian antara keadaan-keadaan vital lainnya bagus, ya itu pura-pura dan sakit itu akan beda. Nanti seorang dokter yang akan melakukan keputusan bisa diperiksa atau tidak, layak diperiksa atau tidak. Ya. Cukup ya? Oh. Kembali sebenarnya antar pimpinan sudah koordinasi di atas ya dengan pimpinan bahwa apapun perbuatannya kalau itu melanggar hukum ya perlakuan di lingkungan militer itu punya penegak hukum sendiri. Kecuali kalau itu sebuah tindak pidana yang koneksitas, ya, apakah bersama-sama antara penyidik KPK dengan POM atau tidak, ya. Artinya secara kelembagaan sudah ada komunikasi bahwa ada kejadian seperti ini. Bagaimana nanti pemeriksaan ya silakan ke internal dinas penyidikan, apakah POM Angkatan Darat atau POM Polda POM Kodam mana itu kalau daerah Papua, ya. Artinya itu menjadi kewenangan dari penyidik kepolisian militer yang ada di sana, ya. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Nanti sampai ketemu di sore. Karena kami nanti akan mengumumkan juga terkait dengan perkara lain di Sulawesi Selatan sekitar jam 5 ya. Baik, terima kasih atas kehadiran sore hari ini. Terima kasih Pak Karyoto yang juga hadir pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.